Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat untuk selalu belajar. Begitu juga orang tua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini bertemu dengan Bapak Guru PAI. Pada kesempatan ini Bapak insya Allah akan menjelaskan dan menerangkan tentang judul selanjutnya. Insya Allah pada kesempatan ini judulnya ada 3 nih ya. Judul di dalam temanya ada 3. Yang pertama adalah amanah. Sebelum kita menjelaskan tentang amanah, bahwa kita adik-adikku tahu siapa yang paling amanah, manusia siapa yang paling amanah, siapa hamba yang paling amanah, siapa seseorang yang paling amanah dan paling hebat akhlak, perilaku, perbuatannya, siapa lagi, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang kita contoh adalah Nabi besar Muhammad SAW. Maka di bab amanah ini Nabi Muhammad luar biasa amanahnya. Jadi setiap nabi atau setiap rasul pada kehidupannya pasti ada 2 yang dilewatkan, yaitu adalah berdagang sama mengembala. Nah, ketika Rasulullah SAW berdagang ke negeri Sam dalam usia 12 tahun dengan pamannya, beliau dagang sangat amanah, tidak curang, tidak berbohong, tidak mencampur adukan mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi ketika dagang, yang jelek dikatakan jelek, yang bagus dikatakan bagus. Tidak dicurangi dalam timbangan. Amanah. Apa itu amanah? Saking amanahnya Rasulullah, orang-orang di zaman Rasul dulu, Nabi kita nih yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW, pada menitipkan barangnya, pada menitipkan dagangannya, saking amanahnya beliau. Apa itu amanah? Amanah itu dapat dipercaya. Dan bahkan Rasulullah pada usia tersebut dijuluki sebagai Al-Amin, yakninya dapat dipercaya. Jadi kehidupan Rasulullah sangat luar biasa. Dari usia kecil sampai meninggal tetap beliau amanah, karena manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mencontoh beliau, amanah beliau. Ada barang dititipkan, kemudian barang itu akan diambil lagi, tetap sama barangnya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang luka, tetap dijaga. Nah, begitu juga kita nih sebagai umatnya, sebagai hamba daripada pengikut suri toladannya beliau, yakni kita harus bisa berlaku atau bersikap amanah. Maka dari itu ketika di sekolah, ketika di rumah, ketika dimanapun kita berada, maka harus amanah. Apa contoh yang mudah amanah untuk adik-adikku di rumah? Ayo apa? Nah, amanah itu contohnya yang mudah. Kan amanah artinya dapat dipercaya. Ketika diberikan amanah untuk mengerjakan PR, maka kita harus mengerjakan dengan sebaik mungkin. Ketika kita diberikan pekerjaan di rumah untuk menyapu, maka kita harus menyapu dengan senang hati, karena itu amanah, diberi tanggung jawab. Begitu adik-adikku ya. Jadi kita sebagai seseorang, sebagai anak-anak, sebagai bapak, orang tua di rumah, harus menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya oleh siapapun, terutama oleh guru, oleh saudara, kerabat, apalagi orang tua. Kemudian mengerjakan tugas sekolah yang lain. Apa saja tugas sekolah dikerjakan, seperti menyapu di ruangan, mengepel pada waktunya di kelas masing-masing. Jangan sampai kelas kita kotor, rumah kita kok kotor. Dan itu amanah yang luar
luar biasa. Karena kita masih anak-anak, maka amanah yang simpel-simpel dulu. Nah, yang pertama adalah amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Begitu juga ketika kita masuk ke sekolah, jangan menjelekkan nama sekolah atau jangan merusak nama sekolah. Jadi kita harus menjaga nama baik sekolah. Contohnya gimana? Ketika kita ditanya gimana sekolah kamu, alhamdulillah baik. Guru-gurunya luar biasa. Karena kita tahu sekolah kita baik dan luar biasa. Kemudian apalagi? Jaga amanah nama baik orang tua. Orang tua kita sudah memberikan kita banyak manfaat, banyak kebaikan. Maka kita harus menjaga orang tua kita nama baiknya, terutama diri kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang buruk. Kalau kita melakukan hal yang buruk, contohnya mencuri pulpen teman kita atau memukul teman kita, maka kita akan tercap jadi orang jelek, orang tidak baik. Begitu juga orang tuanya akan menjadi orang tua yang dicap jelek. Nauzubillah min jalik. Semoga kita menjadi anak-anak yang amanah, yakni dapat dipercaya dan kepercayaan itu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Nah, anak-anak sekarang apa nih amanah? Amanahnya anak-anak belajar di rumah, kemudian kalau ada tugas, amanahnya mengerjakan tugas. Nah, yang pertama adalah subbabnya adalah amanah. Yang kedua adalah menghormati, mencintai, memberi kasih sayang kepada orang tua dan guru. Yang kedua adalah menghormati, memberi kasih sayang, kemudian mencintai kepada orang tua dan guru. Siapa orang tua? Orang tua adalah yang mendidik kita dari kecil sampai dewasa. Mendidik kita dari kecil sampai dewasa. Dan orang tua itu jasanya sangat luar biasa. Maka adik-adikku di rumah harus menghormati, menyayangi, mencintai orang tua kita. Dan juga kepada guru kita. Paham ya? Di dalam Al-Quran dijelaskan nih. Adik-adik harus baca nih dan harus bisa menghafal surat Luqman. Surat ke-31 ayat ke-14 ya. Ya. Ayat ke-14 surat ke-31 yang berbunyi, ntar ikutin Bapak ya. Jadi di dalam surat Al-Luqman surat ke-31 ayat 14 Allah memberi informasi tentang orang tua kita nih. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ya, dihafal ya. Yang artinya wawasainal insana, aku telah wasiatkan kepada manusia, kepada anak-anak, kepada orang. Atau aku menyuruh berbuat baik kepada siapa? Kepada manusia. Siapa manusianya? Biwalidayhi, dengan orang tuanya. Hamalat su'umuhu, kita harus berbuat baik pada orang tua. Hamalat su'umuhu, yang telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin, yaitu yang berat, sangat berat. Udah mah berat 9 bulan. Ya Allah, kalau kita nggak berbuat baik, sungguh amat sangat rugi kita di dunia. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan 2 tahun sudah sudah dipisah daripada menyusuinya. Wa fisaluhu fi 'amaini aniskurli, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wali walidayka, dan bersyukur kepada orang tua kamu, dan berbuat baik dan mencintai dan patuh kepada orang tua. Ilaikal masir, dan kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi surat Luqman surat ke-31 ayat 14 menjelaskan kita harus sangat berbuat baik kepada orang tua kita, karena orang tua kita adalah orang yang berjasa bagi kita. Yang pertama adalah berbuat baik kepadanya. Kedua, dinasihati, mendengarkan dengan baik. Ketika dinasihati, dengarkan dengan baik. Yang ketiga, ketika kita disuruh
menyapu, bersih ruangan, kita harus mengikuti suruh-suruhannya. Yang keempat adalah mendoakan dengan doa-doa yang baik. Doanya bagaimana? Yang kita ketahui adalah doa dari Rasulullah SAW. Gimana bunyinya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Ulangi, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Nah, dia dihafalkan nih doanya. Doa khusus untuk orang tua kita. Agar apa? Yang artinya, kita artiin ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Wali walidayya, dan orang tuaku ya Allah. Warhamhuma, ya Allah kasih mereka kasih sayang, kama rabbayani segala seperti hanya mereka mengasihi aku di saat kecil, masih bayi atau sampai dewasa. Jadi doa ini harus dihafalkan oleh anak-anakku. Ya, doanya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian judul terakhir adalah santun dan menghargai orang-orang lain. Jadi yang ketiga adalah santun dan menghargai. Jadi sebagai anak-anak di rumah, di sekolahan, kemudian di manapun kita berada, harus santun. Santun itu adalah tutur katanya baik, perilakunya baik, tidak berkata kasar, tidak tangannya jahat atau memukul teman-teman. Gak boleh itu. Harus santun, dan orang santun pastinya sabar, dan orang santun pastinya tutur katanya baik, dan juga menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu bagaimana? Bahwasanya dia tuh teman saya, harus dihargai, jangan dicaci maki, jangan direndahkan. Menghargai dengan sebaik mungkin. Maka ciri orang yang sopan dan santun, dia selalu menghargai orang temannya, apalagi saudara-saudaranya. Kemudian tadi Bapak lupa, yang terakhir adalah menghormati guru kita. Jadi ketika kita sudah menghormati orang tua kita, sopan dan santun kepada teman kita, amanah kita sudah dilakukan, maka yang terakhir adalah menghormati guru, kasih sayang guru. Bagaimana caranya menghormati guru? Yang pertama adalah setiap bertemu maka harus mengucapkan salam dan mengambil tangannya untuk mencium tangannya, menanyakan kabar dengan ucapan yang baik. Yang kedua adalah mengerjakan PR yang telah guru berikan. Yang ketiga adalah mendengarkan nasihat-nasihat guru. Yang keempat adalah jika di kelas kita duduknya harus rapi, tidak bercanda. Begitu. Mudah-mudahan anak-anakku jadi orang soleha, manfaat dunia dan akhirat. Kita ulangi lagi, yang pertama adalah amanah, kedua adalah menghormati, mencintai, mengasihi, menyayangi orang tua dan guru. Yang ketiga adalah sopan dan menghargai atau menghormati orang lain. Teman kita harus kita hargai, jangan kita bermusuhan dengan teman kita. Jangan kita punya musuh sama teman kita di sekolah, apalagi di rumah kita ya, teman-teman kita dekat rumah. Nauzubillah min dzalik. Adekku semangat selalu belajarnya. Jangan lupa like dan subscribe. Di subscribe ya, gratis like dan subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.